Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan sore hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan seputar haji. Dan Alhamdulillah sudah hadir narasumber dari KBIHU MTA, khususnya dari manasib bidang kesehatan. Ada Ustadz Dr. Setio Budi Santoso yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat? Alhamdulillah, ya? baik. Alhamdulillah. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553000. Kita simak pelajaran kita sore hari ini. Silakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashururu ma'lumat faman farodo fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma yaf'alu min khairin ya'mahumullah wa tazawwadu fa inna khairuz zati taqwa wa taquni ya ulul albab. Para pemirsa MTA TV yang berbahagia, para pendengar radio MTA TV, para pendengar radio banyak radio yang ikut menyiarkan seputar haji pada sore hari ini. Mari yang pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan, diberikan kelonggaran, diberikan kesehatan, diberikan banyak hal. Dan mudah-mudahan juga pada sore hari ini kita diberikan hidayah, diberikan kemauan, diberikan kesungguhan untuk tholabul ilmi, terutama bagi mereka yang tahun ini sudah siap-siap mau berangkat haji, dan juga bagi mereka yang sudah mendaftarkan, sudah terdaftar sebagai calon haji tahun berapapun. Alangkah baiknya kita selalu setiap Sabtu sore itu mendengarkan seputar haji. Pada sore hari ini kita terangkan tentang perlunya bekal, terutama takwa, ya. Karena dulu sudah saya sampaikan, bekal yang paling utama adalah kesehatan fisik. Kemudian ada kesehatan jiwa. Nanti masing-masing kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa akan diperiksa dengan alat-alat yang canggih atau alat yang terukur. Nanti akan ditentukan apakah seseorang itu bisa berangkat haji apa tidak itu. Kemudian juga mestinya kita juga punya bekal kesehatan sosial, ya, termasuk ekonomi. Tentu bekal ekonomi dipentingkan karena untuk berangkat haji itu perlu perjalanan yang jauh, perlu biaya yang banyak, ya, secara ekonomi. Dan juga nanti pulang dari haji tentu kita hidup dalam kehidupan berkeluarga, ya, di masyarakat itu jangan sampai kita ya apa-apa dijual semua kemudian pulang haji sudah tidak punya apa-apa itu. Kemudian yang paling penting, bekal yang paling utama di surat Al-Baqarah 197 itu wajawatu fa innallaha khairuz zati taqwa, ya. Berbekalah karena sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Jadi kalau kita berangkat haji itu, bahasa saya jangan yang dipentingkan perkara bajunya, nanti perkara pakaiannya, perkara sepatunya, perkara nanti kedinginan pakaian dan sebagainya, tapi yang disiapkan adalah ketakwaan, ya. Karena kita dipanggil Allah, ya. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku terima panggilanmu. Kita datang ke Mekah Madinah dalam rangka untuk ibadah haji. Yang di bawah yang paling penting adalah takwa, ya. Jadi yang paling utama yang tidak boleh ketinggalan. Sebab di antara kita kadang-kadang mungkin berangkat masih dalam kondisi misalnya kemusyrikan, mungkin juga kemunafikan, mungkin masih pada perilaku-perilaku, ya, yang maksiat misalnya. Itu kan berarti bekalnya tidak
tidak cukup ya. Mestinya bekal yang paling tahu adalah paling dipentingkan ya, kalau bahasa saya pakai koper ya, koper itu 1 baju, 2, 3, 4 takwa. Takwanya yang paling banyak. Jadi ketakwaan itulah yang paling utama kita datang ke Masjidil Haram. Di surat 197 ini juga ada 3 larangan yang paling utama ya. Di sini jangan sampai rofasa, wala fusuko, wala jidala ya. Ada 3 hal yang paling ditekankan di sini. Tidak boleh berbuat fasik ya. Para jamaah haji tidak boleh, bahkan berburu aja nggak boleh ya. Sedang berpakaian ihram berburu tidak boleh. Apalagi misalnya tentang ya misalnya ya tidak senonoh misalnya, atau ya mendekati misalnya takrobuzina misalnya itu, atau ya pokoknya ada hubungannya dengan urusan ya kekejian lah. Jadi ada di antara kita itu kadang ada yang nyun sewu, ada yang ya berangkatnya ya tahajud malam hari, berangkatnya mungkin rajin sholat 5 waktu, tetapi ya bahasanya ya yang dihampiri atau yang dianu itu ya yang lawan jenis yang tidak sebatasnya, itu kan berarti takwanya hilang itu. Walaupun haji, tapi nyatanya ada yang seperti itu gitu. Nanti maka yang paling utama jangan berbuat fusuk. Fusuko itu ya kemaksiatan ya, terutama hal yang dilarang itu tentu berbuat yang tidak baik. Kemudian larangan yang kedua setelah fusuko, pada bulan haji itu jangan berbantah-bantahan ya, jidal. Karena pada saat haji itu ya bahasa saya setan itu ngojo-ojo itu jidal ya. Misalnya orang berbaris ya, misalnya antri imigrasi ya. Terus ada yang nyelonong, ada yang maju, ada yang karena sepuh kemudian diberi kesempatan lebih, jadi mau jadi rame, jadi ribut itu. Jadi itu tidak boleh ya. Dari jidal atau berbantah-bantah dilarang. Atau mungkin juga ada yang antri kamar mandi, ada yang kamar WC itu. Kadang-kadang karena ya saking kebeletnya atau saking kesegerakan BAP ya sudah ada antrian panjang, nyelonong ya, masuk ke depan. Masuk itu akhirnya ribut, akhirnya berbantah-bantahan. Ada juga pembagian bis ya, dulu pernah terjadi suatu hotelnya dikirimi bis yang kecil, padahal jamaahnya paling banyak. Sedangkan yang bis satunya keliru ngirim, itu yang hotelnya cuma jumlahnya sedikit ya, jamaah sedikit dikirim lebih, akhirnya ribut. Jadi jidal itu dilarang dalam hal berbantah-bantahan, mungkin banyak hal ya. Ya mungkin termasuk orang rebutan mau mencium Hajar Aswad itu kan sampai sikut-sikutan, sampai sodok-sodokan, sampai wah itu kan ya tidak, kita kepingin mendapat kebaikan atau mendapat pahala, tetapi kita berbuat kemungkaran ya. Jadi misalnya sampai memukul atau sampai mendorong sampai bikin orang sakit kan berarti kita mendolimi orang lain itu. Jadi kita mau berbuat baik, tetapi ternyata yang dilaksanakan adalah kemungkaran. Nanti mungkin kalau memang terpaksa tidak bisa mencium hewan ya sudah tidak bisa. Tapi kalau memang bisa monggo, tapi dengan tertib, dengan baik itu. Bahkan yang paling jelek juga kadang ada apa ya, orang yang membantu dan sebagainya, perlu bayaran dan sebagainya, itu yang tidak perlu itu. Atau juga yang paling jelek juga ya dalam kegiatan haji itu banyak, misalnya pembagian nasi atau pembukaan kamar, atau mungkin di Mina di Arafah itu selimut,
atau tempat ya, tempat ributnya karena tempat itu sudah diatur oleh pemerintah Arab Saudi. Ini kloter sekian, ini kloter sekian, ini kloter sekian. Tahu-tahu ada yang kloter lain nyelonong di situ ya. Akhirnya kita berantem, akhirnya kita ribut. Padahal itu ya karena mungkin ya tidak tahu atau karena ya ada yang ngatur mestinya saya kloternya sana, jumlahnya temannya sana. Jadi jangan ada yang ngatur, jadi diselesaikan dengan musyawarah di sana itu. Ini kloter sekian, ini tempat saya. Ini kloter sana, tempatnya sana itu. Nah, kalau kebetulan ya tempat jamaah itu ya berjubelan ya, karena sempitnya ya sudah terpaksa. Kadang kan ada yang tidurnya di emper-emper atau di sekat-sekat di antara itu kan ya karena keterbatasan tempat itu ya udah. Yang penting jangan jidal itu berbantah-bantahan itu. Kemudian juga jangan sampai kita berbuat keji, apalagi berbuat tadi selain fasik, kemudian keji itu juga secara khusus ya. Jadi dalam hal itu jangan sampai fasik, jangan sampai keji, dan jangan sampai berbantah-bantahan. 3 hal itu. Ini berbuat fasik itu kerusakan, berbuat keji itu ya secara khusus misalnya tentang ya lawan jenis itulah misalnya. Itu kan perbuatan yang itu. Maka bagi haji ada 3 hal yang paling penting dalam Al-Quran tuh. Tentu secara umum juga perbuatan-perbuatan maksiat yang lain ya. Dalam ibadah haji kita harus mengikuti manasik menurut Rasulullah ya. Jadi memang ayat-ayat Allah tentang haji ada, tetapi pelaksanaan haji harus mencontoh Rasulullah. Karena sebelum Rasulullah melaksanakan haji, jamaah orang Arab musyrik Mekah itu sudah biasa haji. Setiap tahun sudah biasa haji. Rasulullah lahir pun sudah ada orang haji. Rasulullah jadi Nabi sudah ada orang haji ya. Nabi belum pernah haji, tetapi orang-orang Arab bahkan orang-orang Madinah itu banyak berbondong-bondong melaksanakan haji. Tapi hajinya mereka keluar dari aturan ya, keluar dari akidah, keluar dari keyakinan itu. Sehingga mereka itu hajinya haji yang tidak diterima. Karena apa? Rasulullah belum menyatakan haji itu memang mungkin yang diikuti adalah Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim dulu mungkin umatnya pada saat itu ya tepat melaksanakan hajinya. Tapi lama-lama para orang musyrik Mekah itu banyak keyakinan mereka yang salah. Contohnya haji itu harus suci. Karena haji harus suci maka kalau tawaf telanjang bulat itu kan melebihi aturan. Artinya suci dalam pengertian ini harus bersih dari barang najis, bersih dari hadas ya, berwudu itu tawaf itu. Bukan berarti harus telanjang bulat ya. Karena dia merasa baju itu kan kotor, maka harus baju dilepas itu. Sehingga orang-orang musyrik kafir Quraisy tadi ibadah hajinya mardud, ibadahnya jelas jelek gitu. Bahkan punya keyakinan ya, karena ibadah itu menyembah Allah dan mereka itu punya keyakinan Allah itu atau Tuhan mereka itu ada batu, ada Lata Uzza tadi, maka dipasanglah patung-patung di Masjidil Haram ya. Tidak kurang dari 360 itu patung dipasang di Masjidil Haram ya. Mungkin ada yang mengatakan di situ ada salib segala macam. Dipakai untuk ibadah ya. Mereka meyakini adanya Tuhan-Tuhan yang dipasang tadi diibadahi ya, dengan tawaf, dengan sa'i itu mereka melaksanakan itu. Jadi keyakinan mereka sudah salah. Maka Rasulullah tidak pernah haji, tetapi Rasulullah pernah namanya ke Mina. Di Mina itu berdakwah memberikan pelajaran kepada orang-orang Madinah, dan akhirnya ada namanya Baiat Aqobah pertama ya. Aqobah pertama itu kira-kira hanya 7 orang ya, diberi pelajaran tentang akidah, keyakinan dan sebagainya itu. Kemudian orang 7 ini pulang ke Madinah. Tahun berikutnya ternyata berbondong-bondong banyak orang Orang Madinah datang ke
Mekah untuk ibadah haji, walaupun Nabi belum mencontohkan di ibadah haji. Kemudian di Mina atau di tempat melempar jumrah itu, Rasulullah di situ ada kegiatan namanya pembinaan atau pengajian, atau secara rutin diluruskan akidahnya, dan ada riwayat namanya Baiat Aqobah kedua. Ini sudah banyak, akhirnya sudah banyak umat Islam yang di Madinah itu, akhirnya dikirimlah ya, Mus'ab bin Umair ya untuk menjadi guru daerah di Madinah ya. Nanti dikirim guru daerah, di sana dipersiapkan umat Islam ya, yang diberi pengajian oleh Mus'ab bin Umair tadi, sampai terjadi namanya hijrah ya. Pada saat hijrah, orang-orang di Madinah namanya orang Ansor ya. Sudah terbentuk umat Islam di Madinah namanya orang Ansor. Kemudian dari Mekah keluar orang Muhajirin, berbondong-bondong keluar dari Mekah ya, orang Muhajirin diterima oleh orang Ansor di Madinah. Itu adalah persaudaraan yang hakiki antara Ansor dan Muhajirin ini. Nanti berkembanglah umat Islam di Madinah. Yang paling utama saya sampaikan, harus sesuai dengan manasik ya. Nabi itu melaksanakan haji hanya sekali ya, hanya sekali. Bahkan mungkin setelah haji berapa tahun, berapa setelah itu meninggal. Jadi hanya sekali. Maka contohnya Nabi kita ikuti gitu. Walaupun sebelum itu sudah dikirim ya, dipimpin oleh Abu Bakar ya, sudah melaksanakan haji. Tapi pada saat Nabi melaksanakan haji diatur ya, terutama pembersihan akidah, keyakinan ya. Jadi kalau kita berangkat haji punya keyakinan kemusyrikan, ya sudah, hajinya mardut itu. Tapi keyakinan itu yang paling utama. Kemudian setelah akidahnya lurus, kemudian syariatnya dilaksanakan ya. Nabi dari Madinah kemudian berangkat melewati namanya Bir Ali ya. Mikotnya di Bir Ali ya. Ya memang teorinya berpakaian ikhramnya di Bir Ali ya. Melaksanakan sholat mulai dari Bir Ali. Berangkatlah dari Bir Ali ke Mekah. Perjalanan kira-kira 400-500 km itu. Berbondong-bondong 100 ribuan orang ya. Mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus perjalanan dari Mekah, dari Madinah Bir Ali sampai di Mekah, terus-terusan berbondong-bondong seratusan ribu orang itu. Kemudian pelaksanaan haji ya. Haji itu ada tiga. Yang pertama tamattu, yang kedua qiran, yang ketiga ifrad. Semuanya ada contohnya. Kita mau melaksanakan haji harus meniru contoh beliau ya. Pada saat itu Rasulullah karena sudah membahas hadyu, maka Rasulullah hajinya qiran ya. Hajinya qiran dari datang kemudian tawaf kudum, terus berpakaian ihram sampai haji, sampai selesai. Antara haji dan umrah dijadikan satu, itu namanya haji qiran. Sedang mereka yang tidak membahas hadyu diperintahkan Rasulullah untuk membatalkan atau istilahnya tawafnya atau umrohnya umroh haji tadi. Setelah itu namanya tamattu ya. Jadi setelah melaksanakan umroh, kemudian sudah tahalul ya, sudah bebas dari larangan-larangan itu ya. Bahkan berkumpul suami istri sudah boleh itu. Jadi setelah tamattu ya, karena umrohnya sudah dilaksanakan, itu berkumpul suami istri sudah boleh. Kemudian nanti pada saat tanggal 8 siap-siap ya, berangkat ya. Pada saat itu dari Mekah menuju Mina dulu ya. Dari Mina baru tanggal 9 datang di Arafah. Itu perjalanan Nabi begitu. Jadi para sahabat juga begitu. Dari Mekah menuju Mina ya, tinggal di Mina semalam, terus paginya baru sampai di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu. Kemudian pada saat itu wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian dari situ berangkat ke Muzdalifah ya. Perjalanan Muzdalifah hanya berapa kemudian sampai malam sudah pagi sampai subuh. Dari subuh Rasulullah berangkat ke Mina itu. Jadi kemudian nanti setelah melaksanakan lempar jumroh,
Ada yang dari Musdalifah langsung ke Mekah, artinya langsung ke Masjidil Haram. Tawaf ifadah ada, karena mungkin ada misalnya yang punya kegiatan cari air dan sebagainya, itu ada. Ada juga yang di Mina, ya. Yang di Mina itu ada yang 2 hari, ya, nafar awal, yang 3 hari nafar sani itu. Kemudian setelah itu nanti terakhir tawaf ifadah, itu terakhir selesai. Ada juga yang tawaf ifadah awal, kemudian kembali ke Mina lagi, baru melempar jumrah, ya, baru tahalul, baru menyembelih korban dan sebagainya. Intinya yang saya tekankan, haji wajib mengikuti rukun-rukun haji. Karena bagi mereka yang tidak melaksanakan rukun haji, itu hajinya mardud, hajinya tidak diterima. Itu yang rukun apa itu? Dari mulai mikot tadi, berpakaian ihram, kemudian niat itu, kemudian melaksanakan nanti pada saat wukuf wukuf di Arafah, kemudian juga tawaf ifadah itu rukun, kemudian tahalul itu rukun. Itu adapun misalkan melempar jumrah itu wajib haji, gitu. Kalau bisa melaksanakan silakan, kalau tidak bisa itu boleh dengan membayar dam, ya, rukun-rukun haji. Kemudian di Musdalifah juga wajib haji, tapi yang rukun yang paling utama adalah di Arafah, ya. Tanggal 9 wajib rukun. Kalau kita datang ke Mekah, datang ke Masjidil Haram, sholatnya berkali-kali di Masjidil Haram, tetapi tidak datang di Arafah, hajinya mardud, hajinya tidak diterima. Hajinya harus di Arafah, itu yang rukun tuh. Kemudian nanti tawaf ifadah itu juga rukun, maka itu yang wajib yang dilaksanakan, yang tidak boleh tidak itu. Kemudian wajib haji termasuk tawaf wada itu wajib, atau mungkin itu, atau ya yang sunah-sunah misalkan tidak bisa melaksanakan ya tidak apa-apa, tapi yang rukun harus dilaksanakan. Maka kita harus tahu, ya, mana rukun, mana wajib, mana sunnah, mana mubah, mana makruh, mana haram, ya. Yang diharamkan tadi hal tadi, termasuk berburu pada saat berpakaian luar tidak boleh gitu. Mana yang mubah, ya, belanja itu mubah, ya, rekreasi boleh, itu mubah. Semuanya adalah dikerjakan harus sesuai dengan aturan, sehingga kita hajinya mendapat haji yang mabrur. Maka itu bekal yang harus satu. Maka warga MTA seluruh Indonesia, ya, akan dimulai besok hari Minggu, besok pagi, ya, tanggal 16, ya, Agustus 2026 di SMA MTA setelah akad pagi sekitar jam 1, ya, jam 1. Bagi mereka yang jauh seluruh Indonesia boleh memakai Zoom, ya, dipersiapkan Zoom. Alamatnya Zoom nanti tanya kepada Pak Rosid, ya, boleh alamatnya di mana, Zoomnya bagaimana, sehingga nanti di seluruh Indonesia, misalkan ada dari Papua, mungkin ada Kalimantan, ada dari Sulawesi, ada dari mungkin Aceh, itu boleh pakai Zoom, ya. Setiap Ahad nanti 2 minggu sekali, ya. Jadi ibadahnya terutama ditekankan ibadah, yang kedua nanti kesehatan, ya. Karena modal kesehatan itu juga modal utama, ya. Kalau tidak sehat, sudah siap-siap ibadahnya lengkap tapi tidak sehat, ya tidak bisa berangkat. Maka 2 hal itu yang paling utama, ada yang lain-lain di tempatnya masing-masing. Walaupun kita tidak bersama dari Solo, tetapi secara ibadah bersatu, sama, ya. Masing-masing orang jangan sampai mengabaikan urusan ibadah ini, karena haji itu tergantung manasiknya benar apa tidak. Kalau manasiknya benar, ibadahnya mabrur. Tapi kalau manasiknya salah atau pelajaran yang kita terima salah, akhirnya basri mardud. Ya, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 679 3000, SMS dan juga di WA kami. Kami persilahkan di 08 11 255 3000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian Jeda Pariwara berikut ini.
Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan seputar haji sore kali ini. Kita akan bacakan Ustadz yang ada di WA yang sudah masuk nih ya. Pertama, apakah ibadah sholat di masjid-masjid di sekitar tanah haram, dalam hal ini bukan di Masjidil Haram, Ya. pahalanya itu sama dengan yang ada di Masjidil Haram, Ustaz? Iya, ya beda ya. Hanya Masjidil Haram saja yang berbeda. Dari masjid-masjid sekitar kan banyak ya. Termasuk namanya masjidnya Abu Hurairah, Masjid Tanim, atau di hotel-hotel itu banyak masjid ya. Kadang-kadang ada di antara kita itu ya karena malas ke Masjidil Haram, seolah dari hotel sudah cukup, padahal itu bukan Masjidil Haram ya. Jadi yang punya kelipatan 100.000 kali itu hanya di Masjidil Haram ya, tidak masjid hotel atau tadi masjid Tanim atau masjid Abu Hurairah, atau masjid Kucing, itu bukan. Masjid-masjid di sekitar sana banyak ya. Jadi di sekitar, apalagi yang agak jauh dari Masjidil Haram itu banyak. Tetapi yang punya kelipatan 100.000 kali adalah hanya di Masjidil Haram saja. Nah, adapun mungkin ada yang hanya sampai di pelatarannya saja sudah masuk, itu sudah masuk kan. Tapi kalau jelas masjid-masjid di luar Masjidil Haram itu tidak termasuk yang punya kelebihan. Termasuk di Madinah ya. Di Madinah itu ada Masjid 7, ada Masjid Kuba, ada Masjid Qiblatain, itu masjid. Tapi bukan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi hanya satu ya. Di Madinah itu hanya satu. Yang punya kelebihan 100 kali, 1000 kali adalah Masjid Nabawi. Masjid yang lain tidak punya kelebihan seperti itu. Gitu. Nanti harus di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Kemudian yang ketiga Masjidil Aqsa 500 kali. Tadi Masjidil Aqsa malah punya nilai lebih dibandingkan masjid di Mekah tetapi bukan Masjidil Haram, atau mungkin Masjid Madinah tapi bukan Masjid Nabawi itu. Jadi kalau di Masjidil Aqsa malah punya kelebihan 500 kali ya. Mudah-mudahan ada di antara kita yang sampai Masjidil Aqsa itu sholat di sana punya kelebihan 500 kali gitu. Ya, hanya masjid itu. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah cara berdoa di multazam apabila tidak bisa mendekat ke Ka'bah, Ustaz? Ya, namanya tidak bisa mendekat ya tidak bisa di multazam ya. Multazam itu di antara setelah setelah Hajar Aswad ya. Setelah Hajar Aswad ada pintu Ka'bah namanya multazam. Nah, disitulah tempat berdoa ya, yang itu. Tetapi kita berdoa di banyak tempat ya, termasuk kita di Arafah itu doanya doa yang makbul ya. Kemudian termasuk kita sedang tawaf mau berdoa silakan ya, doa apa saja, mau minta apa saja ya. Masing-masing orang kan permintaannya tidak sama ya. Ada yang mungkin tidak punya istri minta istri, ada yang badannya tidak begitu kuat, ya Allah berikan kesehatan, kekuatan sehingga kita melaksanakan ibadah dengan sempurna itu. Ada yang macam-macam lah. Jadi masing-masing permohonan orang itu tidak sama. Di tempat-tempat ijabah misalnya tadi sedang tawaf atau mungkin di Arafah atau mungkin nanti hampir habis melempar jumroh, itu tempat-tempat ijabah, itu waktu ijabah. Jadi di mana saja permohonan satu dengan yang lain tidak sama ya itu. Ya. Berikutnya, hal apa saja yang dilakukan oleh jamaah haji yang harusnya tidak boleh dilakukan atau hal yang larangan? Ya, tadi yang paling utama 3 hal itu. Kemudian dalam manasik kadang-kadang kita dapat pelajaran ya. Dapat pelajaran yang itu dasarnya lemah ya. Mungkin kita sedang pernah mendengar pelajaran bahwa orang yang menstruasi itu tawaf asal tidak menetes berarti boleh. Ada pendapat begitu. Ada orang memakai pendapat itu. MTA tidak sependapat ya, karena contohnya dalam haji Rasulullah itu dibersamai dengan Siti Aisyah, istrinya Rasulullah. Pada saat itu beliau sedang menstruasi ya.
menstruasi. Kalau dia membersihkan atau tidak netes kan bisa juga. Tapi oleh Rasulullah jangan mengerjakan tawaf ya. Sedang menstruasi tidak boleh mengerjakan tawaf itu. Nanti kalau sudah bersih baru melaksanakan tawaf. Akhirnya Siti Aisyah tadi tidak bisa umroh dulu ya. Yang teman lain-lain pada tamat umroh dulu, kemudian sampai hajinya sudah mau berangkat belum bersih ya. Siti Aisyah masih menstruasi. Karena masih menstruasi terus dilaksanakan haji dulu, baru itu setelah itu lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya kemarin baru haji belum melaksanakan umroh. Kemudian Rasulullah perintahkan Siti Aisyah, mulailah dari masjid yang namanya Masjid Tanim ya. Masjid Siti Aisyah itu dipakai untuk mikot ya, berangkat dari mikotnya situ kemudian umroh. Itulah contoh haji ifrad ya. Haji melaksanakan umroh sesudah haji, nah haji ifrad dilaksanakan oleh Siti Aisyah. Itu karena beliau menstruasi itu tidak boleh tawaf sehingga tidak bisa melaksanakan umroh dulu seperti yang lain-lain. Sahabat-sahabat yang lain yang tamat itu kan umroh kemudian sudah bisa misalnya kumpul suami istri boleh, kemudian baru melaksanakan haji namanya umroh dan haji tadi tamato. Sedang Rasulullah qiron itu melaksanakan haji dan umrohnya jadi satu, sedangkan Siti Aisyah contohnya adalah melaksanakan haji ifrad ya, haji dulu baru umroh itu. Lah kalau kita ada pendapat kalau di bahasanya apa ya, bahasa kasarnya disumpeli boleh tawaf itu kan pendapat, bukan contohnya Rasulullah, contohnya para sahabat kan gitu. Kita tidak boleh memakai pendapat itu ya. Yang kita pakai adalah pendapat Rasulullah, kemudian dilaksanakan oleh sahabat Siti Aisyah, sehingga jangan sampai kita nekat tawaf pada saat menstruasi. Kemudian saya ingatkan sekalian bahwa sebaiknya memang kalau kita itu menstruasinya teratur ya, teratur tiap bulan, teratur waktunya, tidak ada gangguan, itu jangan diganggu ya. Jangan dengan obat pil supaya menunda haid ya. Karena kalau nanti ada efek sampingnya spotting itu malah membingungkan. Tapi kalau sudah rutin tiap bulan misalnya 6 hari, 5 hari, kemudian rutin tiap masih bagus, berarti sudah biarkan saja ya. Nanti kita tinggal ngatur ini saatnya tawaf tapi belum bersih ya, nggak sampai bersih. Nanti setelah 7 hari bersih ya sudah laksanakan tawaf itu kalau sudah bersih. Kok sampai pas hari haji tetap tidak bersih ya, sudah masuk tanggal 8 kok belum bersih, tanggal 9 harus ke Arafah belum bersih, ya laksanakan haji ifrad sebagaimana Siti Aisyah gitu. Jadi tetap kita bisa laksanakan. Jadi asal teratur, asal tidak ada gangguan. Tapi kalau kita ganggu dengan obat-obatan kadang-kadang nanti malah terganggu, malah membingungkan gitu. Jadi itu. Kemudian larangan yang berikutnya yang kadang-kadang kita melanggar, contohnya adalah kumpul suami istri pada saat belum selesai haji ya. Yang namanya haji itu ada dua tahallul awal, tahallul sani ya. Tahallul awal itu kalau sudah melaksanakan tiga hal itu, misalnya melempar jumrah, tawaf ibadah, kemudian menyembelih korban, itu udah tahallul awal. Tapi kalau tahallul sani sudah melaksanakan semuanya itu. Jadi kalau tahallul sani semuanya sudah dilaksanakan, berarti boleh kumpul suami istri. Tapi kalau baru tahallul awal ya, misalnya melempar jumrah sama memotong rambut, itu baru 2, belum tawaf ibadah. Atau ada juga yang sudah pokoknya baru 1 atau 2 belum selesai, belum 100%, itu tidak boleh kumpul suami istri. Kalau dilanggar bahaya Pak, harus membayar dam seekor unta ya. Harus membayar dam dengan seekor unta, bahkan hajinya harus diulang lagi. Hajinya tidak sah, bayar seekor unta gara-gara salah perhitungan tadi. Jadi kalau kumpul suami istri harus sudah selesai semua, baru kumpul suami istri. Kalau belum selesai semua, salah satu yang belum dilaksanakan, maka belum boleh kumpul. Baru nafar al nafar al artinya pakaiannya boleh lepas ya, boleh lepas, sudah tidak dilarang tidak berpakaian ihram.
Tapi masih ada larangan tidak boleh kumpul suami istri itu ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, mohon penjelasannya Ustaz. Sebelum berangkat haji, prosesi apa yang perlu dilakukan yang ada di hadis sahihnya Ustaz? Kemudian prosesi diadani, tausiah dan mengundang ustadz, tetangga, itu hadisnya apakah sahih Ustaz? Iya, kalau di Indonesia kan banyak prosesi itu ya. Ada pengajian akbar, ada pamitan, ada bahkan mau berangkat diadani. Sama sekali tidak ada contoh ya. Saya melihat hadis-hadis bila contoh itu nggak ada kok. Mau berangkat haji itu adzan, kemudian berangkat haji pengajian akbar, kumpul dupan itu nggak ada. Tapi kalau mau pengajian pamitan itu ya asal ya. Niatnya ikhlas karena Allah, bukan karena riya, karena kepingin disebut Pak Haji tadi, ya boleh-boleh saja. Mengumpulkan pengajian kan kapan saja boleh ya. Mengumpulkan saudara-saudara, mengumpulkan bani-bani itu boleh-boleh. Itu, tapi pengajian itu. Tapi kalau nanti bahayanya riya ya, wah, merasa disebut haji atau merasa itu punya kelebihan haji itu nanti bahaya. Jadi maka mari kita hati kita ya. Kalau kita ragu-ragu nanti jangan sampai riya, nggak usah dilaksanakan. Tidak ada dosa ya, tidak melayani tuntunan ya. Berangkat haji itu berangkat sajalah. Ya, misal kamu daftar lalu ya udah langsung berangkat ke Danaudan, berangkat melaksanakan itu. Dulu berangkat haji Rasulullah itu dari Madinah ya. Berbondong-bondong dari Madinah, memulainya dari Bir Ali ya. Jadi mulai Bir Ali dan namanya mikot ya. Nama mikot kemudian mengucapkan istilahnya semacam niat atau melaksanakan memulai dari mikot itu, kemudian melaksanakan hajinya mulai dari. Tidak ada pengajian, tidak ada ya. Kalau pengajian Rasulullah setiap hari pengajian ya, selalu dakwah dan sebagainya. Tapi mau pengajian silakan, tapi tidak secara khusus ya, ritual. Bahkan menganggap kalau tidak ada pengajian berarti hajinya tidak sah, tidak ada ya. Nanti kalau pulang tidak ada pengajian, hajinya tidak sah, tidak ada. Jadi pengajian boleh, tidak ada. Kemudian adzan itu untuk panggil sholat, itu bukan manggil haji ya. Ada di antara kita itu ya pada saat berangkat diadzani itu. Ya itu saya sampai sekarang belum melihat contohnya, hadisnya itu. Mohon kalau ada yang melaksanakan itu dicarikan hadisnya ya. Dari siapa, contoh bahwa para sahabat mau berangkat haji dari Madinah adzan dulu itu saya belum tahu itu ya. Ya. Informasi untuk yang ingin bergabung di Zoom ya Ustaz ya. Oh ya, baik, bisa dicatat ya pemirsa. Silakan nanti konfirmasi kepada beliau Bapak Toto Sabarno. Toto Sabarno ya, dari KBI HUMTA. Di nomor berikut ini ya. 0858 001112 8746. Kami ulangi. Dengan Bapak Toto Sabarno dari KBI HUMTA di nomor telepon 0858 0012 8746. Nah, nanti bisa konfirmasi ke beliau untuk keterangan lebih lanjut begitu ya. Ini boleh siapa saja ya, tidak harus warga MTA ya. Seluruh warga mau berangkat haji, mau melihat manasiknya MTA, silakan menghubungi tadi Pak Toto Sabarno tadi. Itu nanti akan mendapat pelajaran tentang manasik sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, sehingga kita hajinya tahu betul dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Rasul dan para sahabat. Bagaimana perilaku pada saat berangkat haji, bagaimana kita manasik sesuai dengan ketentuan Rasulullah dan Allah dan Rasulnya itu. Maka nanti besok pagi ya, hari Minggu dimulai pertama kali, nanti pembukaan dulu, baru itu 2 minggu sekali, terus-terusan. Yang dari jauh pakai Zoom, yang dari dekat langsung datang mendaftarkan diri ke Pak Toto Sabarno itu. Saya mau datang dari cabang ini, dari perwakilan ini, dari daerah ini. Silakan nanti akan disampaikan atau dicatat oleh Bapak Toto Sabarno. Ya.
Baik Ustadz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan materinya pada kesempatan sore kali ini. Kita nantikan pelajaran berikutnya insya Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan seputar haji sore kali ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tommy Al-Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.